I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope and catch like, whoa. I ain't fucking with these hoes, Pergaulan sehat remaja. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman, bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain, atau dapat juga antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yakni terlalu sensitif menutupi diri atau terlalu bebas. Konsep pergaulan semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal positif, seperti mempertegas eksistensi diri atau guna menjalin persaudaraan serta menambah wawasan yang bermanfaat. Mengidentifikasi konsep pergaulan sehat pada remaja. Ciri-ciri pergaulan sehat yaitu 1. Berakhlak mulia. 2. Senantiasa berprasangka baik. 3. Pemaaf. 4. Jauh dari rasa iri dengki. 5. Memiliki sifat malu. 6. Berusaha menepati janji. 7. Selalu mengingat pada kebaikan. 8. Membantu teman. 9. Memberi nasihat yang baik. 10. Tidak membicarakan aib teman. Bentuk-bentuk pergaulan sehat yaitu 1. Kelompok bermain teman sebaya. 2. Kelompok belajar. 3. Kegiatan pembangunan diri. 4. Kegiatan keagamaan. 5. Kegiatan Karang Taruna. 6. Kegiatan pecinta alam. 7. Kegiatan sosial kemasyarakatan. Pengaruh positif pergaulan sehat. 1. Lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam melakukan sesuatu. 2. Lebih mengenal kepribadian masing-masing orang, sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang perlu dihargai. 3. Mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang, sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. 4. Mampu membentuk kepribadian yang baik, sehingga bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat. D. Tips bergaul secara sehat. 1. Adanya kesadaran beragama bagi remaja, bagi anak remaja sangat diperlukan. Adanya pemahaman, pendalaman, serta ketaatan terhadap ajaran agama agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan tidak sehat. 2. Memiliki rasa setia kawan. Rasa setia kawan, hal ini dibutuhkan agar dapat terjalin hubungan sosial remaja yang baik. Rasa setia kawan dalam hal-hal yang positif, dan bukan sebaliknya. 3. Memilih teman. Maksud dari memilih teman adalah untuk mengantisipasi agar kita tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik atau sehat. Walaupun begitu, teman yang pergaulannya buruk tidak harus terasingkan, melainkan kita tetap berteman dengannya, tapi harus menjaga jarak, jangan terlalu dekat atau akrab dengan orang yang memiliki sifat yang tidak baik atau sehat. 4. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, misalnya diarahkan untuk mengembangkan keterampilan atau penyaluran bakat olahraga, memperdalam kajian agama, menulis cerpen, menggambar, atau lainnya. 5. Laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Remaja harus menjaga jarak dengan lawan jenisnya, sesuai dengan norma agama dan norma sosial di Indonesia. Misalnya, menyapa teman lawan jenis dengan sapaan yang baik, bersahabat berteman dan dengan lawan jenis dengan saling menghormati dan menghargai,
memakai pakaian yang sesuai dengan situasi dan kondisi, serta tidak mempertontonkan aurat. 6. Menstabilkan emosi. Kita harus mampu mengendalikan emosi diri kita. Jangan sampai emosi menguasai diri kita. Sabar adalah salah satu kunci penguasaan emosi. Cobalah melatih diri dalam menyelesaikan masalah dengan komunikasi, bukan dengan amarah atau emosi. 3. Mengidentifikasi pergaulan tidak sehat pada remaja. Pergaulan tidak sehat atau biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma. Ketimuran yang ada. A. Ciri-ciri pergaulan tidak sehat. 1. Suka menghamburkan harta untuk hal yang tidak baik. 2. Sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. 3. Munafik atau kalau berdusta, kalau berjanji ingkar, kalau beryamanat khianat, kalau bersumpah palsu. 4. Rasa ingin mencoba dan merasakan. 5. Perubahan emosi. 6. Perubahan pikiran. 7. Perubahan lingkungan pergaulan. 8. Perubahan tanggung jawab. 9. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar. 10. Emosional, selalu ingin melawan. 11. Rasa malas perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri. 12. Selalu ingin mencoba hal negatif. B. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang atau pergaulan tidak sehat. Jenis penyimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat antara lain 1. Penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang tidak seharusnya dilakukan, misalnya perzinahan, suka sesama jenis, kumpul kebo, dan pemerkosaan. 2. Penyalahgunaan narkotika zat yang seharusnya diberikan kepada orang sakit untuk mengurangi rasa sakit, justru malah dikonsumsi oleh orang sehat. Obat penenang yang seharusnya untuk pasien jiwa justru malah dikonsumsi oleh orang sehat. 3. Perkelahian pelajar. Perkelahian menjadi suatu masalah yang serius karena peserta tawuran cenderung mengabaikan norma yang ada dan merusak apa saja yang ada di sekitarnya. 4. Alkohol. Minuman alkohol memiliki efek negatif terhadap saraf. Selain membuat mabuk, alkohol juga berdampak pada otak sehingga otak tidak bisa berpikir secara normal. Akibatnya tidak bisa mengendalikan secara fisik, sosial, dan psikologis. 5. Tindakan kriminal, suatu bentuk pelanggaran norma hukum yang menyangkut pidana dan berdata serta merugikan orang lain. 6. Penyimpangan dalam gaya hidup. Sikap arogansi merupakan kesombongan terhadap sesuatu yang dimiliki. Sikap ini masuk dalam penyimpangan sosial. Sikap arogansi biasanya dilakukan untuk menutupi kekurangan yang dimiliki. 7. Sikap eksentrik merupakan perbuatan yang menyimpang dari biasanya sehingga dianggap aneh. C. Dampak penyimpangan sosial atau pergaulan tidak sehat terhadap diri pribadi adalah 1. Pergaulan bebas. 2. Bentuk perbuatan dosa yang dapat mencelakakan dirinya sendiri, merusak akal sehat. 3. Ketergantungan obat. 4. Menurunnya derajat kesehatan. 5. Menyebarkan penyakit. 6. Menurunnya prestasi. D. Dampak penyimpangan sosial atau pergaulan tidak sehat terhadap keluarga adalah 1. Menghancurkan masa depan sendiri dan keluarga. 2. Merenggangkan hubungan keluarga. 3. Menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi keluarga. Dampak penyimpangan sosial atau pergaulan tidak sehat terhadap keluarga adalah 1. Menghancurkan masa depannya sendiri dan keluarga. 2. Merenggangkan hubungan keluarga. 3. Menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi keluarga. E. Dampak penyimpangan sosial atau pergaulan tidak sehat terhadap masyarakat adalah 1. Dikucilkan dalam kehidupan masyarakat. 2. Dijauhi oleh pergaulan mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sosial. 3. Meningkatkan kriminalitas. 4. Merusak tatanan nilai, norma, dan moral masyarakat bangsa. F. Analisis penyebab pergaulan tidak sehat terhadap remaja. 1. Agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai landasan hidup. Agama dan keimanan dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Remaja yang ikut ke dalam
pergaulan tidak sehat ini biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. 2. Perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. 3. Kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media massa memungkinkan seseorang terpicu untuk ikut bermewah-mewahan tanpa melihat kemampuan ekonominya. Akibatnya, tidak jarang yang menempuh jalan sesat guna memenuhi kehidupan mewahnya. Kesenjangan pendapat antara orang tua dan remaja mengandung arti bahwa sebagian remaja Indonesia masih memiliki pandangan bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan muda. Remaja cenderung meninggalkan orang tua dalam menentukan bagaimana mereka akan bergaul. 4. Kurang kontrol. Berkurangnya kontrol terhadap remaja dapat mengakibatkan lepas kontrol, sehingga tidak jarang sesuatu sudah terlambat. Remaja menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak. G. Analisis pencegahan pergaulan tidak sehat pada remaja. Untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya pergaulan tidak sehat, remaja perlu diberi pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat dan memberi pendidikan kerohanian agar mereka sadar tentang apa yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan. Pembentukan jati diri yang utama adalah lingkungan. Lingkungan yang sehat akan melahirkan remaja yang sehat pula. Tetapi sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan membentuk pribadi remaja yang kurang sehat. Lingkungan yang kurang baik bisa menjerumuskan remaja kepada pergaulan tidak sehat. Remaja yang sudah masuk ke dalam lingkungan yang salah akan sulit sekali untuk kembali ke dalam lingkungan yang baik. Karena anak usia remaja memiliki jiwa dan pikiran yang masih labil. Untuk itu, peran orang tua dan lingkungan terdekat sangat diperlukan dalam menciptakan remaja yang baik dan memiliki pergaulan yang sehat. Berikut ini adalah faktor-faktor pencegahan pergaulan tidak sehat pada remaja. 1. Keluarga. Kepribadian seorang mulai terbentuk dengan baik jika lahir dan tumbuh berkembang dengan lingkungan keluarga yang begitu baik. Sebaliknya juga. 2. Sekolah. Faktor sekolah adalah tempat menimba ilmu yang memberikan pendidikan moral selain dari pendidikan umum. 3. Lingkungan dan teman. Faktor lingkungan dan teman adalah tempat yang sangat memengaruhi watak seorang. Hal ini karena dalam pergaulan dituntut agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4. Informasi. Setiap orang dapat membedakan informasi yang bersifat baik dan tidak untuk menghindari arus penyimpangan sosial. 4. Prinsip pergaulan sehat remaja. A. Menyadari adanya perkembangan diri bertumbuh sehingga melahirkan kebutuhan untuk berelasi dengan teman sejenis maupun lawan jenis. B. Relasi yang dibangun hendaknya memberi nilai positif pada kedua belah pihak. Relasi yang dibangun hendaknya sama-sama menyenangkan, menciptakan rasa aman, mengatasi masalah yang mungkin muncul dan membangun simpati sehingga memberi makna bagi remaja dalam bergaul tetap di tingkat yang wajar. C. Mau belajar untuk mengerti, menghargai, serta bersikap dengan tepat terhadap sahabat khususnya lawan jenis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan. D. Tidak berprasangka bahwa bersahabat dengan lawan jenis pasti akan memunculkan masalah perasaan suka. Persahabatan antara laki-laki dan perempuan tidak harus menjadikan mereka saling suka. Mereka tetap dapat berteman dengan baik dan wajar. Apabila dalam persahabatan antara lawan jenis timbul perasaan suka, hal itu wajar saja dan seharusnya tidak mengurangi arti persahabatan. Persahabatan antara lawan jenis sering berlanjut pada proses pacaran. Apabila demikian, di antara keduanya harus ada komitmen untuk saling terbuka, menghormati kelebihan dan kekurangan, dan membuat kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.